Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eka Sri Kumiasih, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pati, unit kerja SMK Farming Pati. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya ilmu-ilmu kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk mencapai tujuan pendidikan anak-anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat, Ki Hajar Dewantara juga memiliki pemikiran tentang teknologi pendidikan, yaitu Engar Sosum Tulodo. Seorang guru di depan adalah sebagai contoh atau panutan. Guru di depan memberi teladan kepada anak-anaknya. Eng Madya Mangunkarso bertindak sebagai guru di tengah, sebagai pelopor mencetuskan ide kepada murid-muridnya. Guru sebagai pemberi semangat ke anak-anaknya. Tuturi Handayani sebagai seorang guru dari belakang berupaya penuh memberikan dorongan dan arahan kepada murid-muridnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dari bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya, seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sehingga bisa diartikan juga pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga yang luhur dan bijaksana. Sehingga dalam pendidikan itu, pembelajaran berpusat pada siswa dengan melihat kemampuan masing-masing siswa sesuai dengan kodratnya, sehingga terciptalah merdeka belajar. Berikut adalah contoh-contoh implementasi merdeka belajar yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah kesenian angklung. Melalui kesenian angklung, berarti kita ikut berperan dalam melestarikan kebudayaan daerah, melatih siswa untuk bekerja sama dengan anggota lain, dan menanamkan sikap untuk menghormati dan menghargai kesenian daerah lain.
Rebana, kita belajar untuk berkolaborasi, menyatukan berbagai macam suara untuk menjadi instrumen yang indah untuk didengarkan. Selalu menanamkan kebudayaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Melalui kegiatan Jumat berbagi, melatih siswa untuk peduli terhadap sesamanya. Kepedulian siswa-siswa kepada sesamanya dengan kita berbagi apabila saudara-saudara kita terkena musibah. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Guru Bergerak Indonesia Maju.